Bab 4403, Jangan Gugup. Adapun para biksu yang memakai pedang, Lin Keting bahkan tidak melihat mereka, dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan berbicara omong kosong. Jadi tidak perlu memberitahumu tentang hal semacam ini. Lin Keting memimpin Penatua Buta kanan ke medan perang para dewa dan iblis, sedangkan Penatua Buta kiri hanya bisa memimpin orang untuk menjaga pintu masuk gua. Meskipun saya merasa sangat tidak bahagia, tidak ada yang dapat saya lakukan. Meskipun dia adalah seorang kultivator iblis, dia masih tahu bagaimana membalas kebaikan. Kota Kijia. Orang tua bungkuk dan Tianxia bertemu dengan Qi Yuankun, gubernur kota Kijia. Menghadapi orang-orang yang dikirim oleh aliansi penyegel iblis, Qi Yuankun sangat hormat. Bagaimanapun, jika dia ingin membalaskan dendam putranya, dia akan membutuhkan bantuan orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini. Direktur Qi, karena kota Kijia Anda telah bergabung dengan aliansi penyegel setan, kami sekarang adalah satu keluarga, jadi tidak perlu bertele-tele. Bawa kami langsung ke kota Sujia, hancurkan kota Sujia, dan tangkap Dev untuk membalaskan dendam putramu. Namun, kami datang dengan tergesa-gesa dan menghabiskan banyak energi spiritual di sepanjang jalan. Kami perlu memulihkan kekuatan fisik kami untuk sementara. Orang tua bungkuk itu berkata langsung kepada Qi Yuankun. Artinya jelas, ini meminta Qi Yuankun menggunakan sumber daya. Bagaimanapun, itu perlu untuk menambah kekuatan fisik, yang bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan hanya dengan berbicara, Anda harus memiliki sumber daya. Qi Yuankun tertegun sejenak, tapi kemudian dia menjawab, tentu saja, kamu datang untuk membantuku, aku tidak bisa membiarkanmu kelaparan. Saya akan memerintahkan Anda untuk turun dan mengumpulkan sumber daya kota Kijia untuk Anda gunakan. Namun, wilayah timur berada di daerah sepi dan tidak banyak sumber daya. Mohon jangan membencinya. Tentu saja tidak. Direktur Qi punya niat, bagaimana mungkin kita tidak menyukainya. Orang tua bungkuk itu sangat senang melihat Qi Yuankun begitu benar. Tetapi pada saat ini, angin kencang menerpa, dan kemudian bayangan hitam muncul di aula. Qi Yuankun tiba-tiba menjadi gugup. Dia tidak menyangka seseorang akan masuk ke aula kamarnya dengan mudah. Direktur Qi, jangan gugup, ini hanya salah satu muridku. Orang tua bungkuk melihat ini dan buru-buru menjelaskan. Ketika Qi Yuankun mendengar ini, dia menghela nafas lega. Jika musuh bisa masuk dan keluar kamarnya dengan mudah, apakah dia masih aman? Tian Luo, aku tidak memintamu pergi menjelajahi tempat di mana langit dan bumi mengalami fenomena aneh. Kenapa kamu kembali begitu cepat? Orang tua bungkuk itu bertanya. Master Sekte, saya bertemu Dev dalam perjalanan. Saya bertarung dengannya beberapa kali, tetapi saya tidak menyangka anak itu cukup mampu. Selain itu, mereka kalah jumlah, jadi saya berlari kembali untuk menghindari kerugian. Tian Luo berkata jujur. Dev. Ketika Qi Yuankun mendengar kata, Dev, dia langsung marah, dan kemudian dia tiba-tiba berlutut ke arah lelaki tua bungkuk itu, tolong juga minta Tuan Tian untuk segera membunuh Dev dan membalaskan dendam anakku. As untuk sumber daya, saya bersedia mendedikasikan semua sumber daya kota Kijia kami. Orang tua bungkuk itu dengan lembut mengangkat Qi Yuankun dengan telapak tangannya, lalu berkata, Direktur Qi, jangan khawatir, tunggu sampai saya bertanya dengan jelas. Sekarang Anda dan saya adalah satu keluarga, tentu saja Anda tidak perlu mengatakan apapun tentang membunuh Dev. Tanda seru petik 2. Setelah mengatakan itu, lelaki tua bungkuk itu memandang ke arah Tian Luo dan bertanya, Tian Luo, bisakah Anda memberitahu saya secara detail apa yang terjadi? Tian Luo memberitahu lelaki tua bungkuk itu apa yang terjadi secara mendetail. Orang tua bungkuk itu sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya Dev ini juga sedang menuju ke tempat di mana langit dan bumi mengalami fenomena aneh. Saya rasa pasti ada yang aneh di tempat itu. Ketika Qi Yuankun di samping mendengar ini, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Ada reruntuhan di Gunung Gelu. Mereka di kota Kijia telah mencari pintu masuk selama 100 tahun, tetapi mereka belum dapat menemukannya. Sekarang mereka akhirnya memiliki beberapa petunjuk, tetapi mereka tidak mengharapkan fenomena aneh tersebut surga dan bumi untuk menarik begitu banyak orang. Bahkan jika pintu masuknya ditemukan sekarang, reruntuhan itu mungkin tidak ada hubungannya dengan kota Kijia mereka. Bab 4404, Menjelajahi Jalan. Direktur Qi, tahukah Anda di mana letak fenomena aneh di langit dan bumi? Orang tua bungkuk itu bertanya. Aku. Qi Yuankun tidak tahu harus menjawab apa. Haruskah dia memberitahu lelaki tua bungkuk di depannya tentang reruntuhan itu? Dan ketika Qi Yuankun tergagap dan tidak tahu harus menjawab apa, tiba-tiba seorang biksu kota Kijia bergegas masuk. Tuan Sekretaris, ada apa? Pintu masuk ke reruntuhan Gunung Gelu ditemukan dan dibuka, dan Dev juga ada di antara mereka. Beku itu berkeringat deras. Dia pasti bergegas kembali untuk melaporkan berita itu. Qi Yuankun ingin menghentikan pihak lain untuk berbicara, tapi sudah terlambat. Direktur Qi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan reruntuhan itu? Orang tua bungkuk itu sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Tian, dikabarkan bahwa ada dunia lain di Gunung Gelu, dan ada reruntuhan kuno di sana. Itu tercatat dalam buku kuno kota Kijia kami.
Hanya saja selama 100 tahun terakhir ini, pintu masuk menuju reruntuhan tersebut tidak pernah ditemukan. Sekarang fenomena aneh sering muncul di muka bumi, pasti ada hubungannya dengan reruntuhan tersebut. Sekarang pintu masuk reruntuhan telah ditemukan dan dibuka, saya yakin pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Qi Yuan pun hanya bisa mengatakan yang sebenarnya tanpa daya. Mendengar ini, mata lelaki bungkuk itu tiba-tiba bersinar emas. Direktur Qi, di mana buku-buku kuno itu? Bawakan itu kepadaku dan biarkan aku memeriksanya dengan cermat. Kata lelaki tua bungkuk itu. Master Sekte, sekarang reruntuhannya telah ditemukan dan dibuka. Anda membuang-buang waktu dengan memeriksa buku-buku kuno, dan saya khawatir semua hal baik akan diambil. Tianxia berkata dengan cemas. Ya, Master Sekte, kita harus pergi secepatnya, dan Dev juga ada di sini, jadi kita bisa menangkap Dev bersama. Tianluo juga mendesak. Tianluo Tianxia, kalian berdua pergi ke reruntuhan dulu. Dengan kekuatan kalian, kalian pasti tidak akan kesulitan menangkap Dev. Tetapi cobalah untuk tidak menimbulkan konflik dengan orang lain dan menahan diri. Ada fenomena aneh di langit dan bumi, dan pintu masuk reruntuhan muncul. Tidak sesederhana itu. Saya harus memeriksanya agar tidak menjadi jebakan. Orang tua bungkuk itu sangat berhati-hati. Dia takut penglihatan tiba-tiba tentang langit dan bumi ini akan ditujukan kepada mereka. Lagi pula, akan terlalu kebetulan jika hal seperti ini terjadi begitu mereka tiba. Oke, ayo kita jelajahi jalan dulu dan temui Dev. Ketika Tianluo mendengar ini, dia langsung berkata dengan gembira. Tanpa Master Sekte mengikuti mereka berdua dapat melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa dibatasi. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka hampir tak terkalahkan di tempat di wilayah timur ini. Bukankah lebih bagus jika kita benar-benar bisa menemukan harta karun di reruntuhan dan menyembunyikannya secara pribadi? Orang tua bungkuk itu dapat melihat sekilas apa yang dipikirkan Tianluo, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia berkata kepada Tianxia, Tianxia, ada beberapa hal yang perlu diukur, dan jangan diukur terlalu ceroboh. Jangan khawatir, Master Sekte. Tianxia mengangguk. Setelah Tianxia dan Tianluo mengucapkan selamat tinggal, mereka menuju Gunung Delu. Kedua orang itu sangat cepat, dan sosok mereka menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, di pintu masuk medan perang para dewa dan iblis di Gunung Delu, Penatua Zuo Blind duduk dengan bosan di atas batu besar dan memakan biji melon. Sebuah pedang panjang diletakkan di sampingnya, dan ada lebih dari selusin mayat tergeletak di depannya. Ini semua adalah orang-orang yang ingin memaksa masuk tanpa memberi mereka batu roh. Tanpa kendali Lin Keting, Penatua Zuo Blind melepaskan amarahnya dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Lagi pula, tidak ada yang berani memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Saat Tetua Zuo yang buta sedang dengan santai memecahkan biji melon, dua hantu tiba-tiba datang dengan cepat, dan bersama dengan kedua hantu itu datanglah gelombang kejut nafas yang tak terlihat. Ini karena gelombang kejut yang dihasilkan oleh kecepatan kedua orang tersebut terlalu cepat. Di bawah gelombang kejut ini, bebatuannya hancur. Bab 4405, memalukan. Penatua Zuo Blind mengerutkan kening, melambaikan tangannya yang besar dengan ringan, dan langsung menghancurkan gelombang kejut. Kedua hantu ini adalah Tianxia dan Tianluo yang datang dengan cepat. Ketika mereka sampai di pintu masuk gua, mereka jatuh dari udara. Penatua Zuo yang buta segera berdiri dengan pedang di tangan dan menatap lawannya. Pada saat ini, tetua yang duduk tidak menunjukkan ekspresi lega di wajahnya. Bagaimanapun, Tianxia dan Tianluo tidak lemah sama sekali. Keduanya berada di alam Mahayana tingkat kedua. Kekuatan semacam ini jarang terjadi di tempat ini di wilayah timur, dan lawannya tetaplah seorang pembudidaya iblis seperti dia. Tidak mudah bagi seorang kultivator iblis untuk mencapai level ini. Anda harus tahu bahwa ruang hidup para pembudidaya setan sangat kecil di dunia para dewa dan manusia, dan tidak banyak sumber daya yang tersedia, sehingga tidak mudah untuk berkultivasi ke alam Mahayana. Tianluo dan Tianxia juga sedikit terkejut setelah melihat Penatua Zuo buta. Mereka tidak menyangka akan bertemu seseorang dari jalur yang sama. Apalagi aura di tubuh lawan sangat menakutkan, dan mereka tidak bisa mendeteksi wilayah lawan sama sekali. Tianxia melengkungkan tangannya ke arah Penatua Zuo buta sebagai salam, dan kemudian membawa Tianluo ke pintu masuk gua. Namun Penatua Zuo Blind mengulurkan tangannya dan menghentikan kedua orang itu. Rekan Tao, saya bertanya-tanya mengapa Anda menghentikan kami. Tianxia bertanya. Untuk masuk, setiap orang harus menyerahkan 100.000 batu roh. Kata Penatua Zuo Blind. Serahkan 100.000 batu spiritual. Tianxia dan Tianluo tercengang. Mereka semua hidup di bawah naungan orang lain dan bekerja sebagai anjing untuk aliansi penyegel iblis. Di mana mereka dapat menemukan 100.000 batu roh? Siapa kamu? Apakah gua ini milik keluargamu? Kenapa aku harus memberimu batu roh? Tianluo bertanya tidak puas. Kamu tidak peduli apakah itu milik rumahku atau bukan. Serahkan saja jika aku memintamu, jika tidak, kamu bahkan tidak akan berpikir untuk masuk. Penatua Zuo Blind memiliki sikap yang sangat keras. Tianluo mengerutkan kening, dan langsung memegang satu tangan pada pedang berwarna merah darah. Orang tua ini terlalu hebat. Bukankah ini perampokan? Melihat ini,
Tianxia segera menekan lengan Tian Luo, dan kemudian berkata kepada Penatua Zuo dengan senyuman di wajahnya, "Rekan Tao, tidak mungkin bagi kita untuk membawa begitu banyak batu spiritual ketika kita keluar, dan mengingat kita semua adalah iblis, untuk demi Siu, biarkan kami berdua masuk." "Tidak, ini adalah aturan dan tidak dapat dilanggar," kata Penatua Zuo Blind. Bahkan wanita tertua Lin Keting tidak bisa melanggar aturan, jadi tentu saja dia tidak akan berani. "Sialan, orang tua, maukah kamu mengizinkan kami masuk? Biar ku beritahu, kami adalah anggota dari Demon Ceiling Alliance. Kamu orang tua, jika kamu tidak jujur, kami akan langsung menangkapmu di aliansi penyegel iblis dan membuatmu menderita semua kesakitan di neraka." Ketika Tian Luo melihat Penatua Zuo Xiang tidak memberinya muka, dia langsung menjadi marah. Dia memindahkan aliansi penyegel iblis. Bagaimanapun, banyak pembudidaya iblis yang takut dengan aliansi penyegel setan. Bagaimanapun, aliansi penyegel setan adalah aliansi yang didirikan khusus untuk pembudidaya iblis. Begitu Tian Luo mengatakan aliansi penyegel iblis, kemarahan Penatua Zuo Blind tiba-tiba melonjak. "Sial, ternyata kamu adalah anjing dari Demon Ceiling Alliance, dan kamu adalah aib bagi klan iblis kami." Bah! Penatua Zuo Blind sebenarnya meludahi Tianxia dan Tian Luo dengan keras. "Apa-apaan?" Tian Luo segera menjadi marah, langsung menghunus pedang panjangnya yang berdarah, dan menebas langsung ke arah Penatua Zuo Blind. Kemarahannya tidak memungkinkan orang lain mempermalukannya seperti ini. Penatua Zuo Blind juga marah. Melihat Tian Luo berani menyerangnya, dia sangat marah. Dia juga menebas pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang meledak di depannya. Setelah melihat ini, para biksu pengguna pedang menghunus pedang mereka dan mengepung Tianxia. Meskipun kekuatan orang-orang ini sangat berbeda dibandingkan dengan Tianxia, para biksu pedang ini tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan tidak ada ekspresi di wajah mereka. Tianxia memandangi beberapa biksu pengguna pedang dan merasakan sesuatu yang buruk. Jelas sekali bahwa keadaan yang ditunjukkan oleh para biksu ini begitu luar biasa sehingga sekte biasa tidak akan mampu membina orang-orang seperti itu. Bersambung.